jenis najis yang tak sepakat ulama mazhab. Mazhab ini menyatakan itu najis, mazhab yang ini menyatakan tidak. Ada terjadi perbedaan pendapat dari mereka. Tapi ini dalam rangka untuk pengetahuan kita saja pula, jangan pala kita amalkan nanti. Apa saja jenis najis yang tidak disepakati oleh para ulama itu? Yang pertama itu B2. Tahu ibu B2? Tahu. Kalbun. Bukan kalbun. Apalah kalbun? Kalau kalbun hati, tapi kalau kalbun dibilangnya kan anta kalbun. Penjaga gudang itu. Penjaga rumah dia kan itu. Tapi orang-orang muslim biasanya kan. Jadi anjing ini ulama tidak sepakat. Kalau kita yang mazhab Syafi'i sama Hambali menyatakan najis anjing dan segala yang berasal darinya. Misalnya ada anjing melahirkan pas seperti anak kambing bentuknya. Itu maksudnya segala yang lahir darinya itu semua najis. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan demikian najis. Dan apabila tersentuh, kalau seandainya beda keadaan, satu basah satu kering, kecuali kalau kering sama kering ya, maka tidak. Tetapi kalau satu basah satu kering, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dan 1 kali dari basuhan tersebut harus dari air tanah. Begitulah dia hukumnya kan. Lalu mazhab mana yang menyatakan itu tak najis? Yaitu mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi orang yang bermazhab Hanafi sama orang yang bermazhab Maliki menyatakan anjing itu tidak najis. Makanya kadang kita tengok ada umat Islam tapi di luar daerah yang mungkin mereka itu memelihara itu, kadang masuk-masuk ke rumah dipegang orang itu. Mazhab mereka lain. Tapi itu saya bilang tadi, ibu-ibu jangan pula ganti mazhab gara-gara begini ya kan. Ya kan, tiba-tiba ditengok besok sudah memelihara pula. Mengapa kau pelihara? Aku ganti mazhab, tak mazhab Syafi'i aku lagi. Jadi apa ya? Hanafi. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat ya. Dua mazhab menyatakan najis, dua mazhab lagi menyatakan tidak najis. Kalau konal ibu ya kan Nia Ramadhani, ibu liharonya itu yang artis itu, liharonya diulang tahunkannya pula lah. Bayangkanlah ulang tahun anjing ada ulang tahun, itulah anjing yang dipelihara Nia Ramadhani. Itu dia. Jadi saya berharap tidak parla ganti mazhab kita ya. Ini sekadar untuk pengetahuan saja. Kalau ibu-ibu mungkin pernah ke daerah Padang itu ya, Padang. Di sana umat Islam terdapat seperti itu, memelihara anjing mereka. Mereka pegang-pegang anjing. Mungkin mazhab mereka beda dengan kita. Jadi jangan kepala bingung ya kan, mak, wih umat Islam kok memelihara itu, mau dipegang-pegangnya. Mereka mazhabnya mungkin beda dengan mazhab gitu. Itu dia. Kemudian apa lagi banyak ini yang terjadi perbedaan pendapat. Binatang air seperti kata buaya, ular. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i najis itu. Maka tak boleh dimakan. Tetapi orang yang bermazhab Hanafi tidak. Dengan bangkai ular itu tidak najis menurut mereka. Bangkai katak itu tidak najis. Bahkan orang yang bermazhab Maliki menyatakan kata itu boleh dimakan. Kalau sempat dalam itu ini ada orang yang bermazhab Maliki, kalau kata punah laku hasil. Sedangkan begitu tak aku juga ya kan. Banyak juga kita tengok nang mengambilnya, tapi tidak ada apa sana dia pula. Antara tak tahu lah tentang mazhab apa itu ya kan. Jadi bangkainya itu najis. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak, tak najis itu. Itu terjadi perbedaan. Kemudian apa lagi? Tanduk. Ini terjadi perbedaan pendapat. Tanduk dari bangkai hewan tadi.
Misalnya ada kita menemukan rusa, yang rusa itu jantan bertanduk tapi mati. Ya kan ini kan kok mati dia sendiri, berarti lah dihukum bangkai. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu najis. Mengapa? Karena tadi dia itu tak disembelih, maka tanduknya pun dihukumkan najis. Nah, itu dia, najis itu tetap walaupun begitu, kecuali tadi rusa itu kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka bangka tanduknya itu bila boleh lawa ambek didajikan untuk hiasan dinding, tak apa-apa. Kenapa? Tadi disembelih sempat. Tetapi kalau yang mati sendirinya dia, maka tak boleh diambek. Kenapa? Itu hukumkan bangkai juga. Najis juga tanduknya itu. Mengapa? Karena dia matinya tadi tidak sempat disembelih. Tanduknya pun jadi najis hukumnya. Hah? Itulah dah antara ngapunya dia kan. Iya. Nah, jadi jenis tanduk seperti sama lah, kayak lawan. Tak pala. Iya, tak pala gitu sama pala kan. Tapi dia tuh artinya begini, kalau dipakai untuk hiasan dinding, berarti kita memakai yang najis di rumah tuh. Nah, itu maksudnya. Bahkan kita tengok kadang diperjualkan belikan pula itu ya kan. Kalau memang dia pula karena mati, dijual belikan itu sama aja kan menjual belikan bangkai, menjual belikan yang najis. Nah, beda dia kalau disembelih. Ada kahobo misalnya, kahobo ini tanduknya sehingga membulatnya lagi saking bagusnya tanduknya tuh. Kalau dia matinya disembelih, maka tanduk tadi bolehlah dijual, halal dia. Tetapi kalau mati sendiri, maka dia tidak dihukumkan tetap bangkai juga. Berarti menjual najis, haram hukumnya. Itu dia kan. Jadi ibu yang saya muliakan, kalau tadi itu dihukumkan najis, hanya saja menurut mazhab Hanafi tidak najis. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat juga masalah seperti itu. Kemudian apa lagi? Kulit bangkai, begitu juga. Kulit bangkai. Jadi ini lain pula. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan kalau kulit bangkai itu kalau sudah disamak dia bersih. Misalnya ada kambing mati, lalu diambil kulitnya disamak, maka itu dihukumkan bersih. Dalam mazhab Syafi'i bersih kalau sudah disamak. Tetapi kalau mazhab Maliki dan Hambali menyatakan tak bisa, walaupun disamak dia tetap najis. Begitu pula perbedaannya. Kecuali pula jadi dalam mazhab Syafi'i tidak, kalau sudah disamak dia, maka dia dihukumkan tak najis. Bahkan boleh dipakai untuk sajadah misalnya kan. Macam mana itu memakainya? Pas sujud kita kan kecium juga bau hewannya kan. Tinggal lagi dia dihukumkan tak bersih kalau sudah disamak, walaupun tadi kulit berasal dari bangkai tadi itu. Kulit harimau misalnya. Harimau itu mati karena dijerat misalnya. Dia ambil kulitnya, tetapi dengan cara disamak, maka dia dihukumkan bersih. Kecuali dia pula kulit yang jenis dua tadi itu. Kalau yang dua tadi itu, walaupun dia tak bisa, walaupun disamak, tetap itu najis hukumnya. Kemudian apa lagi ibu-ibu? Kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya. Jadi misalnya kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran sapi, itu dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu semua najis. Walaupun dia itu jenis hewan yang dimakan, tetap najis hukumnya. Tetapi kalau mazhab Maliki dan Hambali menyatakan kalau kotoran hewan yang jenis dimakan itu tidak najis kotorannya. Tetapi mazhab Syafi'i menyatakan itu najis. Ini terjadi perbedaannya kita tengok ya kan. Kemudian apa lagi?
apa namanya, air yang merupakan asal kejadian manusia. Ya, air yang merupakan asal kejadian manusia. Jadi ini juga terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki menyatakan itu najis, tetapi mazhab Syafi'i menyatakan tidak. Kalau sempat itu dihukumkan najis, berarti kita berasal dari najis lah kita kok nampak gitu ya. Air yang merupakan asal kejadian manusia itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maliki menyatakan itu najis, tetapi Syafi'i menyatakan itu tidak najis. Itu jadi dia kalau seandainya pun terkena ke pakaian cukup hanya dibersihkan saja. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, mayat manusia. Mayat manusia terjadi juga perbedaan pendapat, ya kan? Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, mayat itu tetap dihukumkan tidak najis, tidak dihukumkan najis mayat manusia itu. Tetapi kalau menurut apa tadi? Mazhab Hanafi, itu mayat manusia itu dihukumkan najis. Hidup dia barulah tak najis, tetapi kalau manusia itu sudah mati dihukumkan najis. Ini mazhab Hanafi. Tetapi Syafi'i tetap hidup atau mati manusia itu dihukumkan tidak najis. Kemudian yang terakhir, air yang mengalir dari mulut orang yang tidur, walad, ya kan? Apakah hukumnya walad ini? Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kalau seandainya walad tadi keluar berasal dari usus, kemudian berbau busuk dan berwarna kuning, maka dia dihukumkan najis. Jadi itu dia. Kalau dia bau busuk berwarna kuning, keluar dari usus, maka itu dihukumkan najis tadi itu. Sama seperti muntah. Muntah itu dihukumkan najis. Mengapa? Karena berasal dari usus. Itu kita tengok. Jadi makanya kita tengok di dalam masjid ada pengumuman dilarang tidur. Mengapa? Ditakutkan nanti kalau tidur keluar walad dia, jadi sajadah itu menjadi najis jadinya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, inilah tadi kita tengok tentang jenis najis-najis yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab. Sama seperti saya mulai balik tadi anjing, itu ulama mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan tidak najis, tetapi kita yang bermazhab Syafi'i dan Hambali itu dihukumkan najis. Makanya harus dibasuh. Jadi ibu, demikian saja dulu. Ada yang perlu dipertanyakan? Cara menyamak macam mana, Pak? Oh, cara menyamak. Ya kan, itu kalau misalnya tadi badan kita yang terkena najis tadi itu, maka dibasuhlah dengan air bersih. Ada bacaan ya? Bismillah saja. Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Basuhlah dengan air bersih tadi, atau silakan aja yang mana duluan, onda air tanah duluan atau onda belakangan air tanah pun tak apa-apa. Yang penting basuhan tadi 7 kali dia, 7 kali siram dia. Pakai air tanah sekali, berarti 6 kali air bersih, 1 kali air tanah dia. Jadi itu cuma jenis hewan ini tadi yang pakai itu. Tetapi kalau hewan yang lain tidak pala perlu seperti itu, karena tidak dihukumkan najis.